Guys, kalian berencana buat beli mobil ini dalam waktu dekat, tapi masih bingung biaya perawatannya gimana ya? Mahal nggak ya? Ini kan mobil CBU, mobil JDM. Sama nggak sih kayak Toyota-Toyota pada umumnya? Nah, nggak usah khawatir guys. Di sini saya bakal ceritain biaya perawatan mobil ini selama 1 tahun. Nah, biaya apa aja sih yang saya keluarin buat mobil ini? Dan berapa biaya yang harus saya keluarin untuk mobil ini? Simak terus videonya sampai habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Nah teman-teman, di video ini saya bakal bahas tentang mobil ini, biaya perawatannya Toyota Harrier ini yang 3000 cc ya. Saya bakal bahas biaya mulai dari biaya pajak, biaya BBM, jadi BBM yang saya keluarkan selama 1 minggu, dan ada juga biaya maintenance. Nah, maintenance ini saya bagi jadi maintenance rutin dan maintenance major ya. Jadi kalau ada part yang harus diganti kayak contohnya part-part yang slow moving ya, kayak kaki-kaki atau misalkan ada part-part lain yang harus diganti, nanti akan saya jelasin di video ini gitu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Pertama itu kita bahas dulu soal pajak ya, karena pajak ini biayanya pasti dan selalu ada penurunan di setiap tahunnya gitu. Nah, kenapa saya bilang pasti? Karena kita akan selalu bayar pajak kan gitu. Jadi biaya ini tuh selalu dikeluarkan oleh mobil ini selama 1 tahun. Nah, mobil ini sendiri pajaknya itu 3,7 sekian, saya agak lupa ya, 3,7 juta lebih. Nah, untuk ukuran SUV atau mobil premium seperti ini, itu pajaknya masih affordable banget gitu. Terus untuk informasi kalian aja, mobil ini platnya B, Jakarta Pusat, pajaknya 3,7 juta gitu. Jadi kalau untuk urusan pajak, Harrier yang Gen 2 yang tahun-tahun awal 2003, 2004, 5, sampai 6 ya, itu pajaknya masih kehitung cukup ekonomis gitu. Pajaknya mobil ini tuh sampai 2006 itu kalau nggak salah masih di sekitar 4,5-an juga ya, yang 2006-an, 2005, 2006 itu juga masih sekitar 4 jutaan gitu. Kecuali teman-teman ambil Harrier yang tahunnya muda, 2010 ke atas ya, 2011, 2012 itu memang pajaknya masih tinggi gitu. Saya pernah lihat bahkan ada yang masih pajaknya 8 juta gitu untuk tahun yang 2012. Nah, jadi kalau teman-teman mau pilih Harrier tapi pajaknya nggak mau terlalu tinggi, ya ambillah yang tahunnya agak sedikit tua ya. Jadi walaupun dia tahunnya sedikit berumur, tapi yang penting kondisinya bagus teman-teman. Kayak punya saya ini Harrier yang pertama banget keluar gitu, Gen 2 yang pertama kalinya keluar tahun 2003. Cuma karena berhubung kondisinya masih bagus banget ya, saya nggak masalahin gitu. Banyak juga Harrier tahun 2010 yang kondisinya udah kacrut gitu. Kalau saya mending tahun lebih tua sedikit, tapi yang penting kondisinya masih layak banget untuk kita pakai gitu. Itu pajak ya, nomor 1 pajak. Nomor 2 BBM teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, konsumsi BBM Harrier 3000 itu kayak apa Kang? Gitu, apakah boros dibandingin sama yang 2400 gimana? Oke. Nah, ini kalau di MID ya, ini saya posisinya tadi habis isi bensin sekitar 150.000 tadi. Dari kita dapat setengah lebih dikit. Ini memang mobil ini tangkinya agak kecil ya teman-teman. Jadi mungkin nggak, kalau teman-teman pakai BBM yang harganya relatif terjangkau kayak Pertalite atau Pertamax, itu dia masih apa ya, nggak terlalu nguras kantong gitu. Saya isi Pertamax ini 150.000 dari seperempat ya, tadi nggak banget sih seperempat, ini dapat setengah lebih dikit gitu. Di MID dengan jalanan kondisi nanjak-nanjak kayak gini, ini saya lagi di daerah Cihideng Lembang ya,
ini mencatatkan angka 5,8 km per liter. Dengan catatan ini jalanan nanjak terus ya teman-teman. Saya tadi isi bensin daerah Setiabudi. Nah dari pom bensin sampai ke tempat ini jalannya full tanjakan semua, nggak ada turunannya sama sekali gitu. 5,8. Tapi kalau saya pakai untuk kegiatan sehari-hari di dalam kota, dengan kondisi lalu lintas kota Bandung ya, yang kadang-kadang macet, kadang-kadang kosong, itu di MID-nya rata-rata itu saya dapetin 1:7 sampai 1:7,5 gitu. 1:8 bisa, kecuali kita jalannya malam ya, baru isi bensin, jalan malam keliling kota nggak ada macet sama sekali, itu dapat 1:8. Terus untuk BBM luar kota itu saya dapat waktu itu, saya yang ke Dieng ya teman-teman, kalau mau nonton videonya silakan di video road trip saya ke Dieng pakai mobil ini. Itu di MID itu dapat 1:13,4 kalau nggak salah ya, pokoknya 1:13 lebih. Nah untuk ukuran mobil 3000 cc yang cc-nya besar dan bobot mobilnya berat, SUV, 1:13 tuh masih kehitungnya irit gitu. Tapi kan mungkin si Akang mah jalannya pelan-pelan kali atau gimana, nggak, saya jalan sesuai dengan speed limit yang ada di jalan tol. Kadang lebih dikit malah 120, kadang saya jalan kadang-kadang 130 kalau kosong banget gitu ya gitu. Cuman average rata-rata saya jalan di kecepatan 100 sampai 120 km per jam gitu. Jadi bukan yang jalan pelan banget, jalan cuma 80, 90 gitu, enggak. Saya 100 sampai 120 gitu. Plus ditambah jalan menuju Diengnya kan ada tanjakan-tanjakannya. Nah, di situ emang mulai berkurang jadi 111 gitu. Cuman dari jalan tol sampai ke Dieng itu, dari Bandung ya sampai ke Dieng itu, saya ngisi BBM itu cuman 1 kali gitu. 1 kali saya isi bensin di di luar tol ya gitu. Nah terus kalau di convert ke uang, berapa sih pengeluaran yang saya habisin untuk mobil ini? Nah dengan konsumsi BBM sekitar 1:7 dalam kota, untuk kegiatan sehari-hari mobil ini saya keluarin uang untuk BBM itu kurang lebih sekitar 200.000 teman-teman ya, 200.000 per Tamax gitu. Emang rute saya sih sehari kurang lebih sekitar 10 kilometeran lah, kurang lebih 10 sampai 15 tergantung kegiatan gitu. Tapi untuk ukuran, lagi-lagi ya teman-teman, untuk ukuran mobil dengan cc sebesar ini dan senyaman ini, angka 200.000 saya rasa juga masih masuk akal banget gitu. Dan enaknya mobil ini tuh masih bisa pakai Pertalite. Saya berapa kali kepepet gak nemu Pertamax, saya isi Pertalite, alhamdulillah aman-aman aja. Jadi mobil ini masih sangat layak untuk minum Pertalite sebetulnya. Walaupun ya sebaiknya sih dikasihnya Pertamax ya, cuman it's okay, Pertalite pun masih oke gitu. Dan mesin ini juga terkenal sangat reliable gitu loh. Nah 200.000 Pertamax untuk pemakaian kira-kira 10 km sehari ya masih oke banget lah menurut saya, ya kan? Kayak gitu. Jadi untuk urusan BBM dibilang boros untuk ukuran mesin 3000 cc, saya rasa enggak. Tapi kalau teman-teman nyari mobil yang irit, yang hemat, yang mungkin seminggu cuma bisa keluarin 50 atau 100.000, sorry, mobil ini bukan pilihan yang tepat gitu. Karena gimana pun juga mobil ini masih dengan cc yang sebesar ini nggak akan bisa seirit mobil-mobil yang lain gitu. Oke? Nah kita lanjut ke yang ketiga, biaya servis. Nah biaya servis ini gimana ya ngomongnya ya, diperhalusnya. Jadi biaya servisnya Harrier ini nggak seperti Toyota pada umumnya gitu. Kalau harapan kita sama dengan ngurus Innova, ngurus Fortuner, atau ngurus Camry bahkan ya, no, mobil ini di atas mobil-mobil premium itu gitu, di atas Camry ya. Ya kita compare dengan Camry lah, masih di atas Camry. Mungkin dia lebih mirip kayak Alphard ya gitu. Dan bahkan
untuk beberapa spare part ada yang lebih mahal daripada Alphard gitu. Nah, berapa sih biaya yang udah saya keluarin? Jujur aja saya nggak terlalu ngitung detail ya, tapi nanti akan saya lampirin nota-notanya di gambar ya teman-teman, nota apa aja yang udah saya keluarin, biaya apa aja yang udah saya keluarin buat mobil ini, nanti saya lampirin gambarnya. Tapi yang jelas harga spare part dari mobil ini lumayan tinggi. Sebagai contoh, part paling mahal yang pernah saya ganti di mobil ini adalah pompa power steering. Itu harganya 6,8 juta ya, dan itu pun pesennya juga bukan pesen di bengkel Toyota, tapi pesennya di bengkel spare part Toyota di luar Astra, di luar Auto 2000 gitu. Saya harus pesen sampai ke Jakarta bahkan teman-teman gitu. Nah, jadi di Auto 2000-nya sendiri atau di bengkel resmi Toyotanya sendiri itu barangnya nggak ready. Kalau mau mereka pesenin bisa ke Jepang, tapi saya yakin lama banget deh, dan harganya juga mungkin di atas 6,8 juta itu ya gitu. Makanya saya mendingan pesen ke toko spare part yang lain gitu. Nah, terus sebagai contoh lagi apa ya, timing belt gitu. Timing belt itu jasa penggantiannya juga lumayan mahal karena mobil ini mesinnya V6. Jadi dia sedikit ribet dalam penggantian timing belt gitu. Nah, itu contoh kecil aja dari biaya-biaya perawatan ya. Jadi bisa dibilang saya kalau untuk biaya perawatan teman-teman lebih baik pikirin lagi gitu. Kalau teman-teman ngincer mobil ini karena brandnya Toyota, buang jauh-jauh dulu pikiran itu, karena mobil ini sebenarnya bukan Toyota. Mobil ini adalah Lexus yang di rebadge sebagai Toyota. Jadi biaya perawatannya nggak bisa dibilang biaya perawatan Toyota pada umumnya gitu ya. Apalagi teman-teman bandinginnya kayak sama Avanza gitu ya, sama Rush, aduh jauh, karena Camry aja masih lebih mahal ini biaya perawatannya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sanggup merawat mobil ini gitu ya, mobil ini akan ngasih kesenangan berkendara yang maksimal gitu. Kesenangan berkendara itu dalam artian bukan fun to drive kayak BMW atau kayak Mazda gitu ya, tapi mobil ini tuh sangat menenangkan di jalan raya. Mobil ini tuh kalem, mobil ini tuh joyful gitu loh. Mobilnya tuh bener-bener tenang aja gitu di jalan, bener-bener kayak kita berada di mobil yang sangat mahal gitu loh. Nah, jadi kira-kira begitulah teman-teman ya, untuk biaya maintenance untuk Harrier ini, Harrier 3000 ini. Jadi worth it apa enggak? Kalau menurut saya pribadi, mobil ini masih worth it. Emang kalau biaya perawatan memang bukan sedikit ya, lumayan tinggi dibandingin sama Toyota pada umumnya. Mungkin ini biaya perawatannya mungkin hampir sekelas sama mobil Eropa, SUV Eropa pada zaman itu, ML, X5 ya, mungkin hampir sekelas itu. Walaupun saya yakin ini lebih murah gitu, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Fortuner, dengan Camry gitu ya, dengan Toyota pada umumnya nggak bisa. Ini tetap lebih mahal gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah worth it apa enggak? Menurut saya pribadi mobil ini masih worth it selama kalian rela ngeluarin uang untuk harga spare part yang cukup tinggi dan sabar untuk hunting barang spare partnya yang jarang gitu loh. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih Harrier gitu ya. Layak nggak sih mobil ini dipertimbangkan gitu untuk jadi mobil harian kalian? Ya mudah-mudahan untuk teman-teman yang lagi nyari Harrier juga terbantu dengan adanya video ini. Kalau suka videonya silakan tekan tombol likes, jangan lupa juga di subscribe, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.